Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Ini buat teman-temanku semuanya ya. Ini Anda melihat nggak di sebelah ini ada 7 pinjol gitu loh. Mungkin Anda sudah nggak asing dengan nama pinjolnya kayak pinjam duit, kayak Uku, Indosatu dan lain sebagainya. Ada 7 di sana gitu loh. Dan ini begitu banyak yang kontra terhadap 7 aplikasi ini. Bahkan tak jarang orang menyuarakan, ya kalau bisa tidak pantas ada di Indonesia. Nah, teman-teman bingung kan kenapa dia tidak pantas dan kenapa padahal pinjolnya berstatusnya legal gitu loh. Dan saya pengen membuat video kali ini teman-teman. Ini bisa Anda share supaya bisa tembus kepada otoritas jasa keuangan. Kenapa ini penting? Karena kita pengen, kalau bisa orang OJK itu menguji secara langsung 7 pinjol ini sudah layak atau belum untuk diedarkan ke masyarakat. Sudah layak atau belum untuk mereka ada di tengah masyarakat Indonesia. Kenapa seperti itu? 7 pinjol ini perlu diaudit ulang oleh otoritas jasa keuangan dan dicek lagi regulasinya. Apakah dia sudah layak ada di Indonesia atau belum. Karena gini, terlalu banyak orang yang mengeluh dengan 7 aplikasi pinjol ini. Ya, ada yang minta kalau bisa dihapus aja, kalau bisa diblokir aja, kalau bisa jangan minjem ya di 7 aplikasi ini. Berarti dia mengandung kontra yang sangat tinggi. Seharusnya sebagai otoritas jasa keuangan dan sebagai kiblat semua perbankan yang ada di Indonesia, OJK mengambil keputusan yang lebih tepat. Ya, kenapa OJK mengambil keputusan yang lebih tepat? Karena gini loh. Kalau sudah terlalu banyak yang kontra terhadap satu produk yang dikeluarkan atau yang dilegalkan oleh pemerintah ataupun otoritas jasa keuangan, berarti ada satu hal yang bermasalah dalam hal ini. Kalau saya pribadi, yang paling sering yang saya dapatkan adalah tidak kesesuaiannya tenor yang mereka tampilkan dengan setelah kita melakukan peminjaman. Banyak ketidaktransparan itu terjadi. Ya, mereka tidak transparan dalam hal itu. Mungkin di awal mereka menerapkan selama tenornya selama 100 hari. Oke. Begitu kita sudah meminjam, ternyata tenor itu tidak 100 hari. Yang ada tenor itu hanya 14 hari. Ya. Dan di sana tidak ada pilihan untuk merubah. Tidak ada pilihan untuk membatalkan, dana sudah masuk ke rekening. Mau tidak mau orang menyanggupi. Ya. Dan ini baru soal tenor aja, belum lagi penerapan mereka tentang segi bunga. Bunga terkadang kalau kita hitung dalam 14 hari itu tidak ngotak juga sama sekali. Ya, tidak ngotak juga, sama sekali tidak ada ngotaknya gitu loh. Kadang bisa mencapai 50%. Makanya ini penting. OJK harus menguji kelayakan pinjol ini. Ya, OJK harus meninjau langsung gitu loh. Kapan perlu, kan begitu banyak tuh staf OJK. Coba deh dipinjam di 7 aplikasi ini. Coba aja pinjam dulu gitu loh. Dan Anda cek-cek aja dulu. Limitnya, pengembaliannya. Habis itu coba Anda pinjam. Dan Anda rasakan 3 hari menjelang jatuh tempo. Anda rasakan nanti 1 hari atau 2 hari setelah telat bayar. Biar OJK tahu. Oke. Ini baru soal regulasi yang jelas. Ini belum lagi orang telat bayar loh. Kalau sempat orang telat bayar, saya nggak bisa membayangkan seperti apa sadisnya debt collector internal mereka dalam melakukan penagihan. Saya sulit untuk membayangkan hal-hal itu, teman-teman semuanya. Sangat sulit. Ya, sangat sulit. Saya cuman berharap kali ini di video kali ini teman-teman benar-benar share sampai ke otoritas jasa keuangan. Benar-benar video ini bisa sampai kepada OJK. Ya, video ini benar-benar bisa sampai kepada OJK. Dan walaupun kita tahu OJK selama ini budek ya, OJK tidak peduli juga mau kita bersuara seperti apapun, OJK juga tidak peduli. Karena OJK pedulinya itu kalau sudah ada kasus yang viral. Contoh kayak Damkar kemarin, karena si pelaku sudah tertangkap, aplikasinya sudah jelas, OJK langsung tampil. Dan OJK tampilnya paling belakang. Bahkan OJK menjatuhkan sanksinya pun sangat ringan. Ya, sanksi yang sangat ringan. Kenapa saya bilang sanksi yang sangat ringan? Sanksinya hanya 800 jutaan. Ya kan, 800 jutaan. Kalau kita lihat lagi dari aturan OJK, seharusnya sanksinya 15M. Oke, itu sanksi berat. Tapi OJK nggak tahu, saya pertimbangan OJK itu nggak tahu ya, apa pertimbangan OJK. Kalau saya pribadi menilainya hari itu, ya layaknya pinjol ini langsung diblokir. Tapi ya kita nggak tahu ya pertimbangan OJK itu apa. Entah itu nanti malah memunculkan pengangguran yang cukup banyak. Tapi kalau ini tidak dikasih efek jerah, ya malah menimbulkan korban yang cukup banyak lagi. Nah, ini untuk teman-teman juga
Yang sudah terlanjur minjam di 7 aplikasi ini ya, yang sudah terlanjur minjam di 7 aplikasi ini, pasti saya paham banget kalau Anda hari ini telat. Saya paham betul gitu loh, seperti apa versi penagihannya dan seperti apa tagihan-tagihan yang muncul kepada diri Anda. Pasti mereka melakukan penekanan, melakukan intimidasi, dan banyak hal lagi. Cuman saya ingatkan sama Anda, tolong jangan sampai bawa diri Anda untuk gali lubang tutup lubang. Ya, jangan sampai bawa diri Anda untuk gali lubang tutup lubang. Apapun yang mereka ucapkan, baik itu di telepon, baik itu di WhatsApp maupun di email, semuanya adalah skenario dalam penagihan. Tujuan mereka adalah bagaimana mereka mengambil tagihan ini. Oke, jadi kalau kalian misalnya sulit untuk mencerna hal itu, alangkah baiknya Anda putus aja komunikasinya. Jangan Anda usahakan lagi untuk gali lubang tutup lubang. Ya, ingat, jangan Anda usahakan lagi untuk menggali di tempat lain. Ya, cukup tahan di posisi ini. Kalau Anda menemukan pinjol ini tidak sesuai lagi, ya misalnya pinjaman Anda 2 juta tapi harus dibalikin 3 juta sekian, itu kan sudah 50% lebih bunganya yang mereka terapkan. Anda tidak usah bayar, tapi Anda lakukan negosiasi pokok yang Anda terima. Ya, tidak usah Anda perlu membayar dengan bunga yang melebihi hal itu, apalagi tenornya hanya dalam waktu 14 hari. Oke, itu sudah tidak sesuai. Jangan Anda ikuti lagi. Fokus kepada pokok yang Anda terima, langsung Anda negosiasikan kalau Anda mampu bayar. Tapi kalau Anda tidak mampu bayar, usahakan jangan gali lubang tutup lubang. Ya, dan habis itu lagi yang tidak perlu teman-teman pikirkan. Kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, apakah melakukan penarikan aset, apakah mempenjarakan saya. Ini tidak perlu Anda pikirkan. Hal-hal seperti itu tidak ada. Oke? Hal-hal seperti itu tidak ada, teman-teman. Yang ada hari ini adalah hidup Anda yang sudah terlanjur hancur, hidup Anda yang sudah terlalu jatuh paling bawah hari ini. Bagaimana caranya Anda memperbaiki hidup ini? Bagaimana caranya Anda mengembalikan lagi? Ya, otomatis Anda perlu bekerja, Anda harus berusaha, Anda harus semangat. Masa depan Anda masih panjang, teman-temanku semuanya. Ya, sisanya buat teman-temanku, segala kejanggalan-kejanggalan dari 7 pinjol ini, Anda laporkan kepada otoritas jasa keuangan. Nggak ditanggapi bang, nggak ada masalah. Anda banjiri aja. Oke, yang penting Anda sudah melaporkan tindakan-tindakan yang jelas-jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Soal ditanggapi atau tidak itu kembali kepada otoritas jasa keuangan. Yang jelas, Anda sudah tahu langkah apa yang harus Anda lakukan. Kalau tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku, berhenti membayar, lanjutkan negosiasi pokok yang Anda terima. Tapi ingat, sebelum Anda menegosiasi, duit Anda tolong dikumpulkan dulu. Jangan buru-buru negosiasi. Setelah negosiasi di ACC, Anda baru bekerja mencari uangnya. Dan yang lebih parahnya lagi, ada pula negosiasi minta cicil. Jangan ya, teman-teman ya. Jadi, mungkin dari saya cuma itu aja. Saran saya, mudah-mudahan teman-teman bisa share video ini sampai ke otoritas jasa keuangan. Biar OJK menguji kelayakan dari pinjol ini. Biar OJK mencoba mengajukan pinjaman di pinjol ini. Karena harapan kita itu gitu loh. Untuk OJK memastikan layak atau tidaknya pinjol ini, OJK harus coba pinjam. Bukan hanya menilai dari segi data saja gitu loh. Tapi faktanya, prakteknya jauh dari regulasi yang ada. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Medi Browning. Wassalam. Ini untuk semua teman-teman yang baru telat bayar pinjol atau Anda merasakan sudah tidak mampu bayar pinjol, Anda simain video ini sampai habis ya teman-teman semuanya. Karena gini loh, saya perhatikan sampai detik ini teman-temanku masih sibuk dengan ancaman-ancaman buta yang dilontarkan oleh debt collector pinjol. Mungkin dengan dalih 30 menit lagi kalau tidak melakukan pembayaran, datamu akan disebarkan. Atau misalnya kalau kalian tidak melakukan pembayaran sampai jam 13 siang atau jam 1 siang, kamu siap-siap akan menyebar luas loh. Pokoknya berbagai macam versi gitu loh. Cuman yang sangat disayangkan di sana teman-teman semuanya adalah tidak satupun dari aplikasi itu yang menyebutkan nama aplikasinya. Nah, maka dari itu buat teman-teman semuanya, sebelum Anda takut, ini sebelum Anda ketakutan, sebelum Anda cemas, sebelum Anda khawatir, coba tanyain dulu ke dalam logika Anda gitu loh. Ini sebenarnya yang kalian takutin itu apa? Secara mereka yang melakukan penagihan seperti itu, mereka tidak pernah menyebutkan nama aplikasi, nominal hutangmu, dan segala macam. Terus kalian takutnya kenapa? Ya, cobalah teman-teman semuanya, buka lagi logika Anda. Kalau hal ini Anda biarkan secara terus-menerus, nanti pada akhirnya dampak yang paling buruk adalah
kamu akan terdorong secara tidak langsung untuk gali lubang tutup lubang. Itu yang terjadi gitu loh. Kalau kalian sibuk menerjemahkan hal-hal yang seperti itu, kalian akan terdorong untuk mencari aplikasi lain. Tapi tanamkan aja secara logika, hari ini kita tidak mampu bayar. Ya, tidak mampu bayar. Jadi kalian mau toleh kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, duit sudah nggak ada. Ya, PR-nya sama, duit udah nggak ada gitu loh. Jadi ngapain lagi kalian harus menerjemahkan kata yang seperti ini, ucapan yang seperti ini. Rasa saya itu sangatlah mubazir. Ini buat teman-teman semuanya. Jadi nggak usah lagi anak sampaikan, wah ini kayaknya dari pinjol ini, kayaknya dari pinjol ini. Itu hanya kayaknya, yang jelas debt collector-nya tidak berani lagi menyebutkan nama aplikasi. Dia sudah tidak berani menyebutkan nama aplikasi, otomatis kita pun juga tidak perlu memikirkan hal itu. Mendingan yang kalian pikirkan adalah bagaimana cara memperbaiki hidup atau keadaan yang sudah hancur. Kan sudah dihancurkan kan, duit buat bayar nggak ada, pekerjaan sudah nggak ada, bahkan sudah ada yang resign, dipecat segala macam. Ini aja jadikan PR. Daripada sibuk memikirkan, ini maksudnya apa ya? Nanti data saya beneran disebar kayak ya? Orang sekitar saya beneran dihubungi ya? Perkara ini nggak akan pernah habis. Percayalah teman-teman semuanya, yang ada itu malah nantinya mendorong Anda untuk memperdalam atau memperburuk keadaan yang ada. Dengan cara gali lubang tutup lubang. Pasti. Karena kalian akan berada pada jalan buntu. Jalan yang sudah tidak bisa lagi untuk ditempuh. Sehingga kalian akan mutar, ya sudahlah. Daripada data saya disebar, daripada orang sekitar saya dihubungin, mendingan download aplikasi A, aplikasi B, aplikasi C, pokoknya berbagai macam versi gitu. Itu saya sampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu bertanya tentang ancaman-ancaman dari debt collector, tapi tidak pernah menyebut nama aplikasi. Kalaupun kalian masih penasaran dengan hal itu, PR-nya cuma satu. Pancing mereka untuk menyebutkan nominal hutang Anda, kalau enggak, pancing mereka untuk menyebutkan nama aplikasinya. Ya, jadi kalau debt collector itu menunjukkan suatu kebodohan, kita pun sebagai konsumen jangan ikut-ikutan. Kan dia menunjukkan suatu kebodohan itu. Dia melakukan pengancaman, dia melakukan penekanan, tapi dia tidak pernah menyebutkan nama aplikasi. Berarti secara tidak langsung, dia menunjukkan kebodohan sama teman-teman semuanya. Jadi kita pun tidak perlu ikut-ikutan dalam hal itu. Ya, itu buat teman-teman semuanya yang selalu bertanya sama saya. Mungkin saya nggak bisa jawab DM Anda satu persatu, ataupun saya nggak bisa menjawab chat WhatsApp yang teman-teman kirim. Ya, karena itu aja semuanya gitu. Jadi dari video ini saya jawab satu buat teman-teman semuanya lah. Jadi saya jawab untuk semuanya aja, karena itu hampir berkaitan. Harap itu dengan adanya video-video singkat yang saya tayangkan selalu buat teman-teman semuanya, tidak ada lagi yang khawatir, tidak ada lagi yang kecemasan, tidak ada lagi yang ketakutan dengan katanya ini segala macam. Itu cuma skenario aja dari versi penagihan dari debt collector. Jadi teman-teman semuanya tidak usah terlalu ambil pusing, tidak usah juga terlalu memikir yang terlalu berlebihan, nggak usah, karena memang target dari pinjol itu saya sudah selalu sampaikan juga berulang-ulang kali sama teman-teman semuanya. Target mereka itu adalah bagaimana caranya dia mengirimkan sinyal ketakutan dalam pemikiran Anda. Dan ketika sinyal ketakutan itu masuk, besar kemungkinan Anda akan gali lubang tutup lubang. Dan saya khawatirnya di sini aja teman-teman. Takutnya nanti Anda tidak bisa mengendalikan pemikiran Anda sehingga terjadilah gali lubang tutup lubang yang sangat besar. Jadi hutang yang semulanya kecil malah menjadi besar gitu loh. Ya, kalau soal ancaman mah hampir sama aja. Jadi mau si A, si B, si C mau pinjolnya berbeda pun ancamannya tetap sama. 30 menit ke depan, 20 menit ke depan, jam 13, jam 15, jam 17, itu aja sih ancamannya gitu. Jadi nggak usah terlalu diambil pusing. Hari ini ya seperti yang kita bahas tadi aja. Kalau memang sudah menyatakan sudah tidak mampu, ya sudah. Sekarang apa yang bisa Anda lakukan? Anda tenangkan pemikiran dulu buat ke depan, dan habis itu fokuslah bekerja teman-teman. Karena kalau kalian tidak bekerja, kalian tidak mengusahakan memperjuangkan hidup ini, Anda akan lebih hancur lagi daripada ini. Ya, makanya hari ini persetanlah dengan ucapan mereka mau seperti apa. Selagi mereka tidak berani menyebutkan nama aplikasi, itu sudah tepat teman-teman. Menandakan mereka sudah ketakutan. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Tapi juga ya gitu loh, melihat sanksi yang dijatuhkan OJK terhadap Indosatku, ya bukan berarti kita nggak mensupport ya tindakan yang dilakukan oleh OJK gitu loh. Cuman ya kalau menurut saya pribadi, ya asumsi saya pribadi ini teman-teman, itu
terlalu ringan kalau menurut saya gitu loh. Harusnya OJK meninjau lagi tuh, lebih dalam lagi. Tapi kalau hanya sanksinya berupa uang, habis itu ya agak susah juga ya ngomentarin kalau hal-hal seperti ini. Memang ini ranahnya dari otoritas jasa keuangan, tapi lihat lagi lah ya kan, kalau misalnya dendanya hanya 800 sekian juta, ini saya pribadi ya, saya rasa saya ini tidak menjamin perkara ini akan selesai gitu loh. Jadi harusnya OJK meninjau lebih dalam lagi, dan saya rasa ini sanksinya cukup dan cukup ringan gitu loh. Teman-teman semuanya isi di dalam